Selamat malam, salam menyan untuk menyanders dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di episode 137 dengan judul Pambukaning Gedhong Kencana. Sampai pun sang mau dodoro. Oke. Mbak Vicky juga sudah hadir. Halo, Halo, halo. salah kamera ntar. Tak ini ya. Wih, Halo, indah sekali backgroundnya. dengar suara aku nggak Aryo? Dengar om, dengar suaranya dengar. Halo, Kita suaraku aman ya? aman, aman. Oke. Lagi di mana om? Lagi di Bali. Wih, aku ditinggal di Jakarta. Kan katanya mau nyusul. Iya kalau ini om ada ini banyak ada hal lah, ada sesuatu. Ini Mbak Vicky gelap mbak? Beda tempat Aryo sama aku. Ada beda berapa ketinggiannya berapa ya? Berapa mdpl lupa aku. Ada di dua tempat yang berbeda. Suaraku jelas nggak? Suaraku masuk nggak? Mbak Vicky suaranya udah mulai udah kedengeran mbak. Halo. Kalau Aman. Mbak? Aman nggak? Aman nggak suaraku? Aman mbak aman. Ya, oke. Aman. Ya udah. kalau Om, ini agak muter-muter. agak muter. Di Mbak Vicky aman nggak Mas Agung? Suaramu putus-putus ya. Putus. Kalau aku suaraku gimana? Di aku aman sih om. Bentar ya, tak coba siapa tahu aku yang agak error. Aman sih om harusnya Aku aman. Kenapa om? Aku muter. Sini wifi-nya lemah soalnya, jadi kayaknya lebih bagus pakai data sih. Ini aman sih om, mungkin videonya yang agak delay. Audionya aman dia. Oh ya, oke. Videonya yang delay ya, tapi audio aman. Aku, Ya, sama mbak. kalau aku sama delay. Sama, agak delay suaranya. Ini kita nggak sengaja emang lagi pas backgroundnya Pusoko semua apa gimana? Iya ya. Oh iya. Kebetulan Biasa, sekali gitu. Aku tumben pas lagi pakai angle ini. Ya ini karena kebetulan bawa aja sih Aryo. Iya. Luyuran. Jadi Oke, kalau gitu Mbak Vicky aman kah Mbak Vicky? Aman ya suaranya ya? Aman kan suaranya? Aman. Nanti aku kalau Aman. misalnya agak delay aku kabari. Kalau gitu Oke. kita langsung mulai aja ya, Om, Mbak. oke. Oke, siap. 137 Pambukaning Gedhong Kencana. Part 11,11 lampahipun Sang Maudodoro. Slide pertama. Dalam bahasa Kawi maupun Sanskerta, Mauda itu berarti gajah. Nanti bisa Mauda, bisa gajah, bisa liman, bisa hasti. Itu semuanya artinya gajah ya. Tapi itu versi ARC. Kalau orang lain bisa diartikan lain lagi. Tapi kalau ARC, hasti, maudo, bukan modo ya, maudo, gajah, hasti, liman, itu satu ini. Artinya sama. Oke? Lanjut, Pak. Slide kedua, Maudo kadang juga disebut hasti, hasto, gajah, liman. Jadi itu semua berarti sama. Kebablasan aku. Yaudah lanjut aja, Mbak.
Slide ketiga, namun yang disebut gajah itu bukan mamut yang dikatakan hidup di zaman prasejarah dulu. Yang harus digarisbawahi, gajah bukan mamut. Ya, beda ya, antara gajah dan mamut beda banget. Kalau mamut kan di daerah dingin dan berbulu dan lebih besar. Kayak gajah ya gajah gitu. Jadi gajah bukan mamut dan mamut juga bukan gajah. Oke, lanjut, Mbak. Slide keempat, karena mamut dan gajah itu dua hewan yang berbeda, pun juga hidup di zaman yang berbeda. Zamannya, tempatnya juga beda ya. Zaman dan tempat kayaknya berbeda. Oke, lanjut, Mbak. Slide kelima, gajah sendiri ada berbagai macam di dunia ini. Yang dimaksud oleh ARC itu adalah gajah yang asli dari Jawa, bukan mamut, juga bukan gajah dari luar Jawa. Ya, yang dimaksud begitu ya. Jadi jangan dibandingkan dengan gajah yang dari India atau dari mana gitu. Lanjut. Slide ke-6, sedangkan warna putih biasanya dikatakan seto, doro, modo, petak. Jadi dalam penamaan sangat tergantung pemilihan bahasanya, mana yang dianggap menarik untuk pemberian nama. Jadi itu nama lain dari putih. Jadi putih itu juga disebut seto, doro, modo, petak. Modo ya, bukan maudo. Karena kalau maudo itu artinya gajah. Jadi modo. Kalau maudo itu gajah, kalau modo itu putih. Tapi ya sekali lagi ini bahasanya ARC. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-7, dalam episode ini ARC hanya membahas seseorang yang bernama Maudodoro. Jadi Maudodoro ya, jangan diganti nama depannya gajah. Atau di belakangnya ganti apa gitu. Apa ya? Enggak ya, di belakangnya juga jangan diganti yang lain, Om. Oh. Atau kalau ganti gajah boleh, tapi gajah seto gitu. Iya, gajah seto boleh. Boleh. Putih. Atau liman modo gitu kan? Liman modo juga boleh. Tapi jangan yang lain. Hasti modo gitu. Jangan yang lain ya, Om ya, tapi ya. Yang lain. Oke. Lanjut, Mbak. Slide ke-8, Maudodoro berdasarkan kebiasaan di Jawa kuno lebih sering disebut Maudara. Jadi bisa disebut Mauda, Dara, atau Maudara. Jadi disebut Maudoro atau Maudodoro nggak apa-apa. Yang penting, atau kalau mungkin kurang mengenal namanya, pakai nama gajah putih gitu, atau gajah seto, atau liman modo gitu, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Slide ke-9, maka Maudoro kadang dipanggil gajah seto, gajah putih, gajah petak, Maudodoro, Maudomodo, Maudo petak, Maudo putih, Maudo seto. Kok orang ana sing nyerempet ya, Mas? Sorry, ada tambahannya. Liman seto, liman modo, liman putih, liman doro, liman petak, hasti modo, hasti putih, hasti petak, ataupun hasti seto. Itu kan nyerempet, Mbak. Udah nyerempet. Kan ada gajah doro. Gajah doro. Artinya putih. Ya, monggo silahkan dilanjut, Om. Slide 10, tapi bagi ARC dari sekian sebutan tadi, Maudoro sepertinya nama yang lebih pas untuk memberi nama gajah putih. Ya, untuk kita lebih cocok, lebih senang mengucapkan Maudoro. Atau ya Hasti Doro atau Hasti Modo gitu. Kan aja enggak. Slide ke-11, cerita berawal di alun-alun Mojopahit yang sangat luas dan indah, di mana waktu itu pasukan Pamalayu yang langsung dipimpin oleh Mahapati Haryabangga baru saja pulang dari ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu mungkin kita akan mulai dari 138 ke atas ya. Jadi untuk intronya saja kita diminta untuk bikin dari 138 sampai 141. Tapi ini Mahapati Haryabangga atau kadang-kadang disebut Haryabangga gitu ya. Tergantung sih yang disebut siapa gitu. Kalau kita nyebutnya Mahapati Haryabangga. Kita lanjut, Mbak. Slide ke-12, kondisi saat itu hujan sangat lebat. Tapi Mahapati dan para tumenggung tidak bermaksud menghentikan hujan yang turun. Karena beliau tahu jangkanya alam memang harus turun hujan, agar makhluk yang butuh hujan tidak terganggu atas kepulangan beliau beserta para tumenggung. Nah itu Aryo, ingat, hujan itu biar turun ya.
Jangan diganggu-ganggu. Tadi udah hujan. Nggak sengaja ya? Nggak jadi badai aja. Oh iya. Oke, Mbak lanjut. Setelah 13, para tumenggung dan Mahapati Haryabanga juga merasa lebih segar jika hujan turun. Maka dibiarkan tanpa dihentikan, meskipun semuanya mempunyai kemampuan untuk menghentikan hujan. Dan untuk menghentikan hujan, seorang Mahapati atau Tumenggung ke atas pasti bisa lah. Karena mereka sangat dekat dengan alam. Jadi kalau misalnya ada yang kerawan beliau tapi nggak bisa menghentikan itu, ya berarti nggak tahu deh siapa itu. Ya, lanjut. Slide ke-14, pada saat yang bersamaan ada seorang anak kecil yang masih belum lengkap bicaranya dan mengejar sang Mahapati Haryabanga di tengah hujan lebat. Lanjut aja dulu Mbak, ceritanya terlalu panjang nanti. Slide 15, suara panggilan anak kecil tadi sangat membuat terkejut seluruh Tumenggung dan Mahapati Haryabanga. Karena seharusnya tertutup kan, tapi ada anak kecil bisa masuk alun-alun, itu yang bikin mereka terkejut, itu salah satunya. Lanjut Mbak. Slide ke-16, sang Mahapati di tengah hujan akhirnya menunggu sang anak mendekat dan mau mempertanyakan apa yang membuat anak kecil itu mengejarnya. Lanjut aja, dijelasin. Slide 17, ternyata anak itu membawa patung souvenir Liman Modo yang bermaksud untuk mau menjual patung itu kepada rombongan Tumenggung dan Mahapati Haryabanga. Ya lanjut aja Mbak. Slide 18, anak itu hanya membawa 2 patung gajah kecil, yang satu dibawa di tangannya dan satu lagi ada di gendongan belakang, yang terikat dalam selendang di punggung sang anak. Cukup jelas, dilanjut aja Mbak. Itu penggambarannya sesuai flyer ya, kalau mau lihat ARC ya teman-teman. Slide 19, anak tadi masih terlihat sangat kecil, tampak sangat lugu dan bicaranya pun masih belum jelas karena masih pelo, jadi belum mampu berbicara huruf R. Masih benar-benar balita ya mungkin kalau kita ngomong, jadi belum ya pokoknya ngomongnya belum jangkep kalau orang Jawa bilang gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-20, anak itu langsung digendong oleh Mahapati Haryabanga dan digendong masuk ke istana kepatihan di Mojopahit. Oke, nggak perlu dijelasin, lanjut aja Mbak. Slide ke-21, anak tadi didekap erat sekali oleh Mahapati Haryabanga, sehingga sang anak ketakutan dan tidak berani bicara apapun, sampai salah satu patung yang dibawanya terjatuh dan pecah. Lanjut aja dulu, lanjut Mbak. Slide ke-22, anak tadi sangat takut dengan pecahnya patung itu, karena belum sempat terjual, takut dimarahi oleh orang yang menyuruhnya jualan patung tersebut. Selain itu, juga takut akan dimarahi oleh sang Mahapati. Ya namanya anak kecil sih, jadi lanjut aja Mbak. Slide ke-23, Mahapati Haryabanga sangat sadar bahwa anak itu ketakutan karena terasa sampai menggigil dalam dekapan beliau. Maka pertama yang dilakukan adalah memandikan sang anak dan meminta semua Tumenggung menunggu di ruang makan untuk merayakan jamuan keberhasilan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu itu tidak cuma satu kali ya, itu berkali-kali, dan dari awal zaman kerajaan Mojopahit sampai di akhir, dan masih disambung di kerajaan berikutnya. Sampai dua kerajaan berikutnya masih di Pamalayu. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-24, setelah bersih, kemudian sang anak didandani dan digendong oleh sang Mahapati ke ruangan makan untuk ikut pesta perayaan bersama para Tumenggung. Ya lanjut aja Mbak. Slide ke-25, karena pesta perayaan sudah direncanakan dari lama, maka seluruh abdi dalam kepatihan sudah mempersiapkan semua makanan yang paling enak. Semua makanan yang menggugah selera makan disediakan di atas meja marmer yang sangat panjang. Dalam bahasa kita mungkin seluruh makanan yang disiapkan itu bikin kita ngiler gitu, langsung lapar mendadak gitu kalau lihat. Lanjut Mbak. Slide ke-26, semua tradisi
Sesuai tradisi, maka acara makan dimulai dari Sang Mahapati yang memulai mengambil makanan. Lalu diikuti oleh para tumenggung dan sentono keraton sesuai dengan kepangkatan dan umur. Itu tradisi yang di zaman dulu ya, jadi selalu yang lebih tua didulukan. Lanjut, Mbak. Slide ke-27 akhirnya sampai juga pada giliran anak kecil yang tadi dimandikan oleh Sang Mahapati. Dan anak itu terlihat sangat takut. Tapi karena dipaksa oleh semua tumenggung dan sentana keraton, kemudian sang anak naik ke atas kursi. Itu karena badannya yang masih kecil, maka dia terpaksa berdiri di atas kursi. Karena mejanya lebih tinggi daripada dia, jadi dia harus naik atas kursi untuk mengambil makanan di situ. Lanjut, Mbak. Slide ke-28, karena anak itu takut, maka hanya mengambil piring dan mendekati sayuran. Lalu hanya mengambil kuah dari sayuran. Terus turun dari kursi dan mencari tempat untuk makan. Di sini memang banyak tumenggung yang terkejut melihat hal tersebut ya. Oke, lanjut aja, Mbak. Slide ke-29, anak itu berusaha menuju keluar ruangan, tapi Mahapati Aryabanga sudah memberi kode ke penjaga agar sang anak jangan boleh keluar. Maka anak tadi menuju sudut ruangan, duduk di lantai dan makan di situ. Seolah dia sangat sadar diri akan posisinya bahwa dia bukanlah orang yang diundang. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-30, kondisi ini membuat semua tumenggung sentana keraton dan Mahapati Aryabanga menjadi sangat terkejut. Ya, karena ada anak umur segitu kok merasakan sampai segitunya ya nanggung beban seperti itu gitu. Padahal itu di negara yang sangat-sangat makmur dan segala-galanya serba melimpah, tapi ya seperti ketampar beliau karena kok di depannya malah ada bukan orang dewasa yang seperti itu, malah ada anak kecil seperti itu. Lanjut, Mbak. Ntar dulu ini 30. Iya. Oke. Disclaimer dulu, Aryo. Disclaimer hari ini kayaknya unik-unik ya Om ya. Ya, ada 3 unik-unik. Jadi harap bersabar menyantar sebentar. Ini semua cuma dongeng. Kok kedengeran ya suaranya? Kedengeran nggak ya tadi? Apa nggak ada suara? Kedengeran. Ini semua cuma dongeng. Gak percaya, gak apa-apa. Tapi kalau percaya, yo ojo percaya. Ngeyel wae. Ayo meluit. Kalau itu tuh bahasa Bali ya, katanya ngeyel wae gitu. Katanya MEMID katanya gitu. Tapi nggak tahu ini kan kalau bahasa yang di Jembrana, kalau yang di daerah lain, Bali yang lain apakah sama? Aku nggak tahu. Tapi untuk di daerah Jembrana, melihat artinya ngeyel wae gitu. Atau ayo ngeyel gitu. Kan ayo melihat, ayo ngeyel. Gitu. Jadi di sini dianjurkan untuk ngeyel ya, bukan untuk menerima cerita ini gitu. Oke. Ini ada yang protes Om, katanya kok tumben cepet banget. Soalnya ini Aryo, ada beberapa hal yang aku nggak tega jelasin, gitu. Jadi mending bablas. Kita lanjut aja mungkin ya. Intermezzo guys, karena kemarin aku bikin story di IG menampung pertanyaan Manyaners, nyicil. Aku bacain ya Mas ya. Silahkan menjawab. Yang pertama itu dari Samudra Langit _langitku. Apakah Sumpah Palapa itu untuk zaman Kolosubo dan penjelasan nama-nama wilayahnya? Kalau yang dikatakan Sumpah Palapa itu kan sumpah untuk menyatukan Nusantara. Jadi bukan pada saat Nusantara sudah bersatu ya. Jadi kalau Nusantara sudah bersatu kan waktu itu sudah bersatu kan. Jadi tidak saat itu, harusnya janji itu untuk nanti ya. Untuk di zaman perubahan ke kalau Bendu ke kalau Subo. Cuman kalau Bendu itu kapan nggak tahu, kalau Subo itu apaan lagi juga nggak tahu. Kalau ditanyakan nama-nama wilayah, mungkin bukan wewenang saya untuk menjelaskan ya, karena anggap saja saya nggak tahu. Atau Arya itu yang bisa. Aku juga
nggak tahu. Udah lupa ya? Lupa. Oke, Mbak, apa Terus lagi? ada lagi nih Mas, sorry ya. Dari Mega.Wati PJT. Yang pertama, bagaimana tata cara meminta ke leluhur secara langsung di kamar sendiri. Terus yang kedua, kasih bocoran dong tentang kapan datangnya zaman Kolosubong. Datangnya kalau subuh kan ada di Sasi Palguna maupun Tambir. Tinggal masalahnya dicocokkan aja kalendernya, Mbak. Kalau masalah menghubungi leluhur, aku sendiri kan juga nggak begitu ngerti, Mbak. Mungkin Arya yang bisa kalau itu. Aku lupa, Om. Oh lupa. Oke. Sekarang lupa, besok amnesia, besoknya lagi memorinya hilang. Jangan gitu dong, Mbak. Jangan gitu dong. Ya masalah kita bukan perguruan, Mbak. Jadi kalau dijelasin di sini kan namanya itu perguruan. Ini kan bukan perguruan. Ini kan kita cuma Ya. entertainment. Oke. Terus Tiap ada hari, tiap minggu ada cuma. lagi. Monggo, Mbak. Iman.amin.338. Warga negara di sana makanan pokoknya apa ya? Jadi kan di sana mengerti dengan Sang Hyang Bedari Sri ya. Sang Hyang Bedari Sri itu kan salah satu yang dibawa turun kan padi. Ya, sama dengan beras. Ayo. Apa lagi? Terus Ahmad, soalnya Mas ini kayaknya agak beberapa panjang karena menyanris itu kan kayaknya pada fanatik ya, jadinya yang chat aku tuh banyak. Tapi ini aku pilihin. Minta kisah awal keluarganya sama moksanya Mahapatih Maudoro Mbak Trims. Ini dalam cerita ini ada cerita itu ya. Kita menceritakan tentang itu karena ini atas perintah dari Sang Prabu Mahapatih Aryabanga. Cuman mungkin cerita yang kita bawa akan berbeda dengan apa yang pernah didengar di luar, tapi juga tidak terlalu lengkap karena kalau terlalu lengkap kan nanti kita berarti akan menjelek-jelekan orang tuanya beliau. Gitu. Makanya ada bagian yang terpaksa kita potong. Apalagi Mbak? Ada lagi, Mbak, kalau upacara kelahiran, kematian, dan pernikahan di leluhur kita bagaimana ya? Ada tata caranya tersendiri sih, cuman kalau menjelaskan di IG itu kayak nggak mungkin banget itu karena itu detail dan cukup panjang dan ya mungkin menghubungi Aryo saja, Aryo lebih paham. Yang siap 24 jam kah? 25 jam sehari, Mbak Vicky. 5 jam sehari kan Mbak Vicky ya, Mbak? Tapi kan aku balasnya kan 1 abad. Mbak, kalau aku zaman di atasnya kali, Mbak. Jadi emang tiap 3. Jadi emang monggo, Mbak, lanjut, Mbak. Terus Mataram KW bikinan Geng Sumundur atau dekoy dari para eyang. Kalau Mataram yang asli ada di dekat Bogor, berarti yang di tengah-tengah itu keratonan ya. Kita tidak ngomong karena Mataram loh, kita ngomongin tentang mata Doremi tapi reminya hilang karena sudah dipakai hilang pas main kartu. Jadi kita tidak ngomong Mataram ya, kita ngomongnya mata Doremi gitu. Kita Arya ya. Terus Ya. ini kalau ditanyakan apakah di sana itu ada di Jawa Tengah itu ada kerajaan Mataram atau tidak, itu nggak tahu. Kita tidak tahu karena setahu Karena emang manusia bukan tahu ya. Setahu yang kita tahu itu mata Doremi gitu kan, tapi tanpa remi karena reminya hilang dipakai main. Coba. Ini juga ada sebenarnya pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya itu banyak, cuman apalah daya ya, nggak pernah dibales DM-nya. Itu kasihan. Udah. Itu aja. Dari sekian banyak, itu aja yang mewakili ya. Kadang-kadang pertanyaan ada yang sama soalnya, Mas. Oh iya. Oh ya, ada yang nanya nih, Om. 1. Sang Maudoro itu lahir di mana ya, Mas? Kenapa? Sang Maudoro lahir di mana? Lahir di bumi Aryo. Oh iya. Itu bukan di bumi. Di Arcapodo tuh. Di Arcapodo. Aneh, kita belum diizinkan untuk membuka terlalu detail. Jadi ya sementara baru bisa membuka yang ada di 137 ini. Oke. 31. Slide ke-31, tanpa berpikir panjang, 3 orang Tumenggung dan Mahapati Haryabanga langsung mendatangi sang anak.
Sang Mahapati langsung menggendong anak itu dan kejadian itu membuat salah satu Temenggung menjadi sangat terharu. Sampai berbicara, Sinuwun menawi kepareng lare menika kula dadosaken putra kawula. Kula boyong dhateng Katumenggungan badhe kula mulyakaken dhateng Katumenggungan. Nah itu mungkin perlu diterjemahkan sama Mbak Vicky. Artinya apa tuh Mbak? Itu ada salah satu Temenggung yang apa namanya kayak minta izin ke apa Mahapati Haryabanga untuk bisa mengadopsi lah bahasa sekarangnya karena saking terharunya. Tapi itu kayaknya sad banget ya, sangat sedih guys. Lanjut aja ya mas. Lanjut. Slide ke-32, dalam kondisi itu, semua Sentana Keraton dan Temenggung mengajukan dirinya untuk merawat anak tadi. Tapi, semua itu ditolak oleh Sang Mahapati Haryabanga. Dan beliau mengatakan, aduh Toyongger, negeri iki kudune negeri kang gemah ripah lo jinawi. Kudune ora ana kawulane ingsun sing kaya mengkene. Iki ingsun rumangsa ditabok mring para Jawata, iki jelas salahe ingsun kok nganti ana kawulaku sing kaya mengkene. Gek ya isih timur banget, omong wae ya durung genep bocah iki bakal ingsun pundhut putra saha ing tembe ngarep ingsun bakal sengguh dadi Mahapati ing ana ing Majapahit. Mungkin diterangkan Mbak. Jadi itu ternyata setelah banyak orang yang Temenggung-Temenggung itu tadi meminta untuk bisa mengadopsi sama Sang Mahapati Haryabanga itu nggak boleh karena akan diadopsi sendiri dan akan dirawat dan akan dijadikan menjadi Mahapati selanjutnya yang ada di Mojopahit. Ya karena beliau merasa gagal kan. Jadi tadinya kan berpikir bahwa seluruh rakyatnya sudah mulia, tidak ada yang satupun yang sengsara, ternyata ada satu di depannya loh, anak kecil lagi, bukan orang dewasa. Makanya beliau minta untuk untuk beliau sendiri yang merawat dan akan dijadikan Mahapati berikutnya untuk menebus kesalahan beliau. Oke, lanjut Mbak. Iya. Slide ke-33, Sang Mahapati Haryabanga merasa terpukul sekali bahwa keberadaan anak itu menunjukkan kegagalannya menjadi seorang Mahapati yang seharusnya bisa membuat rakyatnya tidak ada yang menderita. Maka beliau berjanji akan merawat anak ini dan akan membesarkannya agar dapat menjadi Mahapati di Mojopahit nantinya. Dan bagi semua Temenggung yang mau membantu mendidik anak tadi dipersilakan untuk ikut terlibat. Jadi di sini ingat loh ya, nama kerajaannya Mojopahit, bukan Majapahit ya. Kalau Majapahit jelas aku nggak ngerti ceritanya. Dan nggak peduli ada atau enggak. Mojopahit. Gitu ya. Dan Mahapati Haryabanga itu adalah kakak dari Joko Sesuruh. Oke, lanjut. Slide ke-34, lalu Mahapati Haryabanga menanyakan ke anak itu, siapa namanya? Tapi anak itu tidak bisa menjawab karena dia memang tidak tahu namanya siapa. Selain belum genap, dia juga nggak tahu. Nggak pernah ditanya begitu sama orang lain. Jadi dia benar-benar nggak tahu. Ayo, Mbak. Slide ke-35, anak itu juga ditanya, siapa bapak dan ibunya? Dan anak tadi juga tidak bisa menjawab, karena memang tidak tahu apa artinya bapak dan tidak tahu apa artinya ibu. Oke, lanjut aja Mbak. Atau Mbak mau jelasin dulu? Ya, itu logis banget sih, karena kan anak di usia, itu kan kayak sekitar 3 tahun ke bawah kan, itu pasti nggak paham apa sih bapak, apa sih ibu, karena dia nggak pernah lihat orang tuanya juga kan mas, sama sekali nggak pernah tahu gitu. Iya, lanjut Mbak. Slide ke-36, maka atas usulan dari semua Temenggung dan Sentana Keraton, maka sang anak dinamakan sesuai patung yang dia bawa. Maka dinamakan Maudodoro atau Maudoro. Ya, kalau mau dipakai gajah ya gajah Doro atau gajah Seto gitu ya. Atau kalau pakai liman ya berarti liman modo gitu. Atau
Spimodo. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-37, tanpa diminta, salah satu tumenggung mendekati anak tadi. Mengambil piring yang dibawanya lalu diganti dengan makanan terenak yang ada di meja. Makan. Karena sadar kalau anak itu ketakutan, maka tumenggung tadi menyuapi sang anak sampai makanannya habis. Mbak mau jelasin? Kayaknya udah terlalu jelas deh Mas itu. Ya, oke, lanjut Mbak. Jelas. Slide ke-38, anak tadi terlihat bingung dan ketakutan saat disuapi. Tidak berani memberontak, apalagi masih berpikir sudah memecahkan salah satu patung yang seharusnya dia jual. Jadi, kali bukan makanan, tapi kesalahan dia ya karena satu patung pecah. Lanjut Mbak. Slide ke-39, anak tadi tidak menangis dan memang terlihat seperti sudah tidak pernah menangis dari waktu yang sangat lama. Lanjut Mbak. Slide ke-40, namun sang Mahapati sangat sadar akan ketakutan dari Maudoro. Maka beliau memerintahkan prajurit agar mencari orang yang menyuruh anak tadi berjuang di tengah hujan dan menitipkan uang sebesar 100 kali harga patung dan diminta agar ke istana kepatihan untuk diajak bicara. Ya, itu jelas sih. Lanjut aja Mbak. Slide ke-41, sang Mahapati mengajak berunding orang yang merawat Maudoro semenjak kecil. Karena beliau tetap menghormati orang tadi. Karena bagaimanapun sudah membesarkan anak ini meski dengan tata cara yang salah. Lanjut aja Mbak. Slide ke-42, dalam perundingan itu disetujui bahwa anak itu akan diambil anak oleh Mahapati Haryabanga. Dan kedua orang yang sudah merawat semenjak kecil boleh ikut tinggal di kepatihan, tapi kedua orang tua itu justru menyerahkan Maudoro ke Mahapati Haryabanga dan pamit pulang. Karena kedua orang itu juga merasa bersalah ya merawat anak kecil gitu. Jadi ya itu untuk demi keamanan dia milih pergi. Kita lanjut Mbak. Slide ke-43, sebelum kedua orang tua tadi pulang, maka Mahapati memberikan uang dan emas sebagai tanda untuk menambah modal usaha yang mereka miliki. Maka Maudoro sejak saat itu menjadi bagian dari keluarga Mahapati Haryabanga. Sudah cukup jelas ya, apa yang berjelasin lagi? Lanjut aja Mbak. Slide ke-44, pada saat-saat awal tinggal di kepatihan, Maudoro jarang tidur di kasur karena takut dimarahi. Dan ketika ketahuan oleh sang Haryabanga, Maudoro langsung digendong dan dipindahkan ke kamarnya dan tidur bersama Mahapati Haryabanga. Jadi mungkin dapat dikatakan ada sini sangat minder ya itu. Lanjut Mbak. Slide bentar. Slide ke-45 ya Mas? Iya, 45. Iya Mbak. Slide ke-45, tujuan Mahapati Haryabanga adalah agar Maudoro tidak berani turun dari kasur dan tidak kembali tidur di lantai. Hal ini membuat Maudoro jadi tidur dengan setengah takut, karena sangat tahu diri bahwa itu bukan tempatnya, tapi tidak berani turun dari kasur karena terhalang oleh sang Mahapati. Cukup jelas dan aku nggak tega menjelaskan. Jadi lanjut aja Mbak. Slide ke-46, di awal kehidupannya di Keraton Kepatihan, Maudoro benar-benar dilatih oleh Mahapati Haryabanga agar tidak minderan dan percaya diri. Dan juga diberitahu bahwa besok dia harus bisa melanjutkan kepatihan dengan syarat tidak boleh ada orang seperti dia lagi. Jadi harus bisa membuat seluruh masyarakat di Mojopahit itu benar-benar makmur. Lanjut Mbak. Slide ke-47, semua tumenggung dan sentana keraton juga sering mengunjungi. Semuanya berusaha membuat Maudoro makin percaya diri. Maudoro makin lama semakin sadar dengan apa yang diharapkan oleh semua tumenggung, sentana keraton, serta sang Mahapati Haryabanga. Ya karena makin dewasa kan dia makin lama makin paham. Jadi memang ya dia makin lama tahu apa yang harus dia lakukan. Lanjut Mbak. Slide ke-48, setelah kepercayaan diri Maudoro tumbuh, maka secara bertahap
Sang Mahapati Haryabanga mulai mengajari cara penggunaan keris, tombak, panah, dan semua pusaka kepatian. Sampai dia benar-benar ngerti dan tahu persis Pak penggunaannya untuk apa dan bagaimana caranya. Jadi bukan filsafatnya ya, filsafatnya nggak penting. Lanjut Mbak. Slide ke-49, setelah mampu menggunakan semua pusaka keraton, maka dimulailah satu persatu Jaya Kawijayan juga diserahkan ke Maudoro. Mahapati Haryabanga berpesan bahwa besok kalau sudah menjadi Mahapati, supaya Maudoro berkewajiban membahagiakan rakyatnya. Jadi jangan sampai ada anak seperti dirinya di waktu kecil. Bukan hanya di waktu kecil sih, beliau tidak menghendaki ada satupun masyarakat yang menjadi seperti itu. Yang itu diterima oleh si Maudoro. Lihat Mbak. Slide ke-50, karena Maudoro adalah anak yang sangat tangguh, maka dia mampu menguasai apapun yang diberikan oleh Sang Mahapati. Oh iya, di sini juga menjelaskan ya bahwa ini bukan masalah terah ya, bahwa Maudoro nanti menjadi Mahapati itu bukan karena satu garis keturunan, bukan. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa dulu itu harus turun-temurun, enggak ya. Di sini salah satu bukti bahwa ini enggak gitu. Lanjut Pak. Meskipun Mahapati Haryabanga juga memiliki putra ya, punya anak juga tuh. Iya. Cuman di sini beliau kan karena merasa bersalah ya Aryo. Jadi dia memasakkan kepatian ke anak itu untuk nebus salahnya beliau gitu loh. Lanjut Aryo. Iya lanjut Aryo. Slide ke-51, secara kebetulan Mahapati Haryabanga juga mempunyai satu anak perempuan yang bernama Dewi Anggraini. Maka semenjak tinggal di Kepatihan, Maudoro menjadi sangat dekat dengan Dewi Anggraini. Tapi ini beda dengan Dewi Anggraini yang ada di zaman kerajaan Jonggolo, bukan Jonggolo. Lanjut, Pak. Slide ke-52, Sang Dewi sangat tertarik dengan kepribadian yang sangat tenang dari Maudoro dan menunggu pernyataan dari Maudoro. Ya, tapi itu nggak mungkin karena Maudoro tidak akan pernah memulai untuk bicara dengan perempuan. Jadi dia tidak akan pernah nyindir pun, nggak akan pernah ngasih kode apapun, nggak akan pernah, karena dia merasa bahwa hidup di situ aja itu sudah terima kasih. Jadi apa ini di situ sudah terima kasih, maka dia tidak akan pernah aneh-aneh di sana. Lanjut, Pak. Slide ke-53, tapi karena Maudoro sangat sadar bahwa dia hanya anak angkat dan menganggap Dewi Anggraini itu adiknya, maka tidak pernah berbuat yang aneh-aneh ke Sang Dewi. Ya, lanjut, Pak. Slide ke-54, Sang Dewi kemudian meminta tolong kepada bapaknya dan Mahapati Haryabanga. Memang sudah sangat paham dengan apa yang diingini putrinya. Maka kemudian Mahapati Haryabanga menemui Maudoro. Karena kalau tidak ada intervensi dari orang tuanya, yang tidak akan mungkin, nggak akan pernah bisa terlalu dekat itu mereka. Lanjut, Mbak. Slide ke 55. Iya. Maka Sang Mahapati menceritakan semua keinginan putrinya, dan hal itu membuat Sang Maudoro kaget dan bingung mau menjawab apa. Namun akhirnya Maudoro menerima karena pada dasarnya juga mengagumi putri dari Sang Mahapati. Jadi memang tidak berani bicara lebih ya, karena beliau itu merasa bahwa hidup di situ saja sudah terima kasih sekali ya, sudah dioperi dari kecil gitu, dan dia sadar dia bukan anggota keluarga di situ. Lanjut, Pak. Slide ke-56, sehingga sejak saat itu kemana-mana mereka selalu berdua dan makin lama semakin akrab. Nah itu selanjutnya terserah Anda gitu kan. Lanjut, Pak. Slide ke-57, bahkan Maudoro juga mengajarkan tata cara penggunaan pusaka ke Sang Dewi. Oke, cukup jelas. Lanjut aja, Mbak. Slide
58, mereka lalu dinikahkan oleh Mahapati Haryabanga dan sebulan kemudian sang Mahapati Haryabanga mengundurkan diri dan menyerahkan kepatian kepada Maudoro. Maka sejak itu Maudoro bergelar Mahapati. Tapi pada saat menyerahkan ke kepatian juga mengingatkan lagi bahwa dia punya kewajiban untuk memuliakan seluruh masyarakat ya. Jadi bukan dia yang harus mulia, tidak, di masyarakat yang ada di bawahnya itu harus dimuliakan semua. Karena ini negara yang gemar riba zina, ini tidak boleh ada masyarakat yang susah. Lanjut. Slide ke-59, tapi wajah Mahapati Maudoro dari Mojopahit bukan seperti ini. Jadi yang kita temuin tidak seperti itu ya. Oleh ARC tidak seperti itu. Gitu. Kok ganti-ganti? Tadi mau Tidak seperti itu. Di Zoom kemarin lihatnya. Jadi nggak tahu itu siapa, aku nggak ngerti. Tapi kalau yang setahu saya tidak seperti itu. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-61, maka Mahapati Maudoro seseorang yang besar prihatinnya, maka badannya juga tidak besar. Dan wajahnya sangat ganteng, bukan menyeramkan, karena masih ada darah atau utrah dari Mahaprabu Airlangga. Jadi juga tidak seperti itu ya. Yang kita temuin nggak seperti itu. Tapi ya mungkin kita yang salah ya tahu. Tapi dia tidak seperti itu. Wajahnya mendekati aja enggak. Untuk badannya juga mendekati pun enggak. Lanjut, Mbak. tadi kayak kelewatan satu Slide tapi ke nggak apa-apa sih. Ini Apa-apa? tadi 60, slide 60 kelewat tadi. Tapi nggak cuma ini aja Oh, sih. 60. Cuma nggak apa-apa, lanjut Slide-nya. aja. Nggak apa-apa, lanjut aja Mbak. Tadi cuma ini. Kata-katanya enggak. Kata-katanya kan sama kayak 59. Jadi pada Ha, dasarnya Partai Maudoro itu beda banget dengan yang pernah kita lihat di gambar-gambar dan patung-patung yang ada ya. Mendekati aja enggak. Oke, lanjut. Slide ke-62. Bentar, Sementara Mbak. itu sang Mahapati Bentar. Just 60 loh. Aryo, lupa kita. Oh iya, tadi 60 yang kelewat ya. Oh, Bentar. Ini semua cuma dongeng. Yang percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya ojo percaya. Ngeyelo wae. Ada suara tokek ternyata. kayaknya kenal nggak Aryo? Dari siapa itu? Kenapa? Kayaknya kenal nggak suaranya siapa? Itu kayaknya pandai menggambar untuk kayak. Benar. Terima kasih teman-teman di Banyuwangi ya. Kemarin ikut kita ekspedisi di beberapa wilayah dan sampai nemu satu tempat kan, kalau tidak di Adedeh gitu. Tempat yang di Adedeh gitu. Kita nggak tahu di mana ya Om ya. Yang aku juga belum dikabarin ceritanya. ini Ya, tadi monggo. padahal kita udah sedih-sedihan loh. Kita udah sedih-sedihan, tiba-tiba ada disclaimer yang ngakak. Aku bingung lah Mas, mau sedih apa ngakak. Itu sebenarnya emang aneh kok. Tapi memang mungkin ya kayak gitu lucu sih. Bisa dibikin, kita kemarin bikin yang kayak gitu deh hari lebih bagus. Bopo Koiri ya. Arya, berarti nanti yang naik pohon kamu ya. Ini ada yang ngomong Bopo Nanti ganti Koiri. naik pohon kamu. Mbak, lebih cocok Mbak. Pakai pakaian yang tadi disclaimer pertama. Kamu nggak tahu sih nama aslinya Bobo Koir itu siapa? Besok aku fotokopiin KTP-nya. Siap, Kamu pasti seneng ya? siap. Aku pasti senang. Aku pasti senang. Oke, monggo. Oke, lanjut ya. Monggo. Slide Kenapa? Daerah
kuda berparung itu sudah didatangin belum? Oh iya. Kan yang di sana, aku kan sekarang di Bali, jauh. Maaf Om. Lupa ceritanya. Emang ada apa Om di katanya Mbak Vicky tuh tahu malahan dari Bali tuh Om. Ada apa di kuda yang berparung itu? Loh, kamu yang harusnya tahu, kamu yang di dekat sana kok. Aku juga lagi di Bali. Oh iya. Waduh. Gak bisa nyalain orang aku. Apa? Gak bisa Hilang nyalain ingatan. orang. Hilang ingatan loh. Ya, itu ada apa memang di aku tuh ingat Om, kuda berparung itu identik sama satu situs. Yang itu aku pernah denger juga ceritanya. Itu katanya namanya tuh kalau nggak salah Patung Gilang Baturetno. Itu apa hubungannya ya? Lebih tepatnya Pati Gilang Baturetno, Aryo. Di situ kan tempat Sultan Agung Hanyokrokusumo menyembunyikan peta Mataram. Kan? Sama ada wayang yang dibikin sama beliau sendiri gitu loh. Yang itu untuk menunjukkan bahwa ini buatan beliau sendiri gitu. Ada peta di situ. Jadi kalau ketemu Pati Gilang Baturetno di daerah Parung Berkuda itu atau kuda berparung itu di mana kerajaan itu berada gitu. Itu kan bisa dibantah lagi karena itu nggak detail Pak itu seharusnya. Karena keluarnya parung berkudanya itu ya Om ya. Parung berkuda. Parung berkuda itu apa sih? Kuda berparung Apa sih? Kudanya Pak, kuda. Pak, Parungnya itu kuda. Parung itu apa? Cula. Enggak, kudanya Pak. Enggak apa? Enggak ngomongnya enggak konek-konek enggak. Angel. Ini dibatasi oleh sinyal dan jarak sepertinya. Tapi jelas itu kalau bisa ketemu tuh itu bisa jadi petunjuk bagus. Iya. Parung itu apa tadi Mbak Vicky nanya parungnya? Parung itu apa ya? Parung itu yang di Oh. Oh, yang cuma satu di sini ya Om ya? Ya, cuma satu. Di mana ya? Kan Tempatnya di mana? Lupa Mbak tadi udah Mbak nanti lihat di YouTube di scroll sampai menit ini ya. Kuda putih diserahkan oleh Kanjeng Ratu kan ke Danang Sutawidoyo. Ada di situ lokasinya di daerah Parungnya Kuda. Karena bukan diberikan yang lain kuda ya. Berparung. Jadi kalau itu ketahuan nanti mau coba yang asli kan juga akan ketahuan Aryo. Itu Matado yang asli juga ketahuan itu berarti. Itu yang asli juga ketahuan. Mata apa? Mata Doremi. Mata apa ya? Matado Remi, tapi reminya hilang, Mbak. Diculik. Mata Doremi, tapi reminya hilang dipakai main kartu sama Aryo. Jadi tinggal Matado doang. Kartunya Terus dua artinya apa, Mas? Kan ya, Roy? ini reminya, Mbak. Dua artinya apa? Kan not lagu itu do re mi fa sol la si do, berarti do itu 8, Mbak. Do itu 8, khas tuh, Mbak. 8. Enggak. 8 iya. Hah? Kan red, Mbak. Ini 3, berarti do 8. Do re mi fa sol la si do. Apa? Do kan dari awal juga, Mas. Enggak, beda, Mbak. Do-nya tuh ada petik di atasnya, beda. Beda nada. Ya, ini Beda. ada yang ngomong Mataram. Rem, Mas. Rem mobil bukan. Rem. Nah. Ada yang ngomong Mataji. Mataji. Ada yang ngomong Mataji. Jadi Aryo mungkin perlu segera itu di petik hilang aturannya dicari itu Aryo. Kan ada yang di sana. Oh iya. Siap, Om. Nanti aku bersama Mas Heskel tiap jalan.
Oke, kita lanjut kali ya. Dan 63. Cuma 62 ya? 62. 62 atau 63? 62. 62. 62. Sementara itu, Sang Mahaprabu Brawijaya I juga lengser ke Prabon dan mengangkat anak angkatnya yang bernama Jaya Kantiwong untuk menggantikannya. Sebenarnya Jaya Kantiwong Junior sih tepatnya. Karena kalau dibikin nama jelasnya nanti tidak mirip dengan yang beredar gitu. Oke, lanjut. Slide ke-63, Jaya Kantiwong Junior atau Joyo Kantiwong Anom atau Joyonegoro sangatlah licik dan suka merebut istri dari para tumanggungnya. Sehingga hal ini menjadikan ketegangan di Mojopahit. Kita lanjut aja, Mbak. Slide ke-64, Joyo Kantiwong Junior atau Joyonegoro pada masa itu lebih sering disebut Katiwong atau Katwang. Tapi Jaya Katwang itu juga ada sendiri ya, yang di atas Mojopahit ada. Ini kan yang junior, yang di bawah Mojopahit. Kita lanjut, Mbak. Slide ke-65, waktu Mahapatih Maudoro beserta istrinya menghadap Sang Mahaprabu Brawijaya II, maka Sang Mahaprabu terkagum dengan para Sang Dewi Anggraini. Maka disinilah siasat licik dari Sang Mahaprabu Kantiwong dijalankan. Lanjut aja, Mbak. Nggak jelasin kan malah. Ini ada yang tanya, Mas, lengser ke Prabon itu gimana ya? Semacam nunjuk pengganti gitu ya? Lengser itu mundur. Kalau dilengserkan itu dimundurkan atau dikudeta. Kalau lengser doang mundur. Untuk Prabon. Mundurkan diri. Gitu. Oke, slide ke-66, maka Sang Mahaprabu Joyo Kantiwong memerintahkan agar Mahapatih Maudoro melanjutkan ekspedisi Pamalayu. Nah, Pamalayu apa itu nanti poin 138 ke sana ya, karena itu memang panjang sih Pamalayu. Cuman intro sampai dengan 141, jadi jangan ini. Jangan protes. Kalau kok belum jelas-jelas Pamalayu, iya, karena beliau minta intronya aja sampai 141. Lanjut, Mbak. Slide ke-67, pada saat Mahapatih Maudoro melaksanakan ekspedisi Pamalayu, istrinya digoda oleh Sang Mahaprabu dan akhirnya mau diajak tinggal di keputaran istana ke Prabon. Mungkin juga karena Maudoro ini orangnya terlalu diem dan terlalu kaku ya. Tidak tahu deh, lanjut aja, Mbak. Tapi Mas, itu tindakan seperti itu kan sebenarnya harusnya kan nggak boleh ya. Emang dia nggak ada yang dukani, Mas? Ya didukani, Mas. Tapi gimana? Sudah terlanjur. Memang mau Pak Haryo Bangga kita marah-marah, Mbak. Tapi kan marahnya gimana kan tidak layak untuk kita buka di sini, toh, Mbak? Iya. Ya, lanjut. Selanjutnya, slide ke-68, saat Mahapatih Maudoro pulang dari ekspedisi Pamalayu dan menemui bahwa istrinya sudah tidak ada di istana kepatihan, maka beliau mencarinya. Karena mempunyai aji kemayan, maka Mahapatih Maudoro dapat menyelinap masuk ke keputaran istana ke Prabon dan menemui istrinya di sana. Ya, itu karena punya aji kemayan jadi bisa menghilang, gitu aja. Oke, lanjut, Pak. Slide ke-69, saat bertemu, maka Mahapatih Maudoro bertanya kepada istrinya, apakah mau pulang? Tapi Dewi Anggraini memilih tinggal di istana Prabon dan juga sekaligus memberitahukan bahwa saat ini sedang hamil anaknya Sang Mahapatih Maudoro, bukan anak dari Joyo Kantiwong. Lebih tepatnya Joyo Kantiwong Junior ya. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-70,
Setelah mendapati penolakan dari istrinya, dan Sang Maudoro juga sadar bahwa anaknya akan menjadi Mahaprabu, maka beliau memilih pulang ke Kepatihan dan mempersiapkan untuk sumpah setia kepada Mojopahit dan akan bersumpah yang sumpah itu akan dilakukannya di zaman yang sangat jauh, yaitu saat zaman berubah dari Kolo Bendu ke Kolo Subo. Karena beliau tahu persis bahwa nanti anaknya akan dilahirkan lagi di zaman itu gitu. Jadi satu generasi setelah satu Piningit harusnya ya. Lanjut, Mbak. Slide 71, karena sumpah menyatukan Nuswantara itu adalah sebelum Nuswantara bersatu. Jadi tidak tepat kalau sumpah tersebut untuk waktu itu, karena pada waktu itu Nuswantara sudah dan masih bersatu. Jadi di sini bukan Nusantara ya, tapi Nuswantara. Nusantara, bukan Nusantara tapi Nuswantara. Beda itu. Tapi kalau ada yang Pakai W. anggap sama itu beda. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-72. Karena yang dimaksud Nuswantara itu bukan Nusantara, tapi jagat gede atau jagat di antara jagat kecil dan jagat langgeng. Jadi ukurannya bukan hanya yang ada di bumi ya. Jadi tadi kan ada yang bertanya, cuma ini kan akan susah dijelaskan ketika peradaban itu belum ke Kolo Subo. Lanjut, Mbak. Slide ke-73, karena jagat kecil itu ada di dalam diri tiap manusia. Sehingga jagat gede adalah jagat di luar badan manusia. Mungkin di episode yang keberapa tuh saya lupa pernah dijelasin bahwa jagat kecil itu ada dalam diri manusia. Terus di luar itu jagat gede dan ada di kayangan mulai dari Seloma Tangkep ke atas itu berarti masuk jagat langgeng. Dan dalam Sumpah Palapa itu menyatukan sampai di jagat gede. Jadi bukan hanya di bumi. Lanjut, Mbak. Slide ke-74, sementara jagat langgeng adalah jagatnya kadewatan. Dan di luar jagat langgeng adalah jagat gede. Yang mungkin sudah diketahui ya, tadi aku sudah ngomong. Lanjut, Mbak. Slide ke-75, maka yang dimaksud Nusantara saat ini bukan Nusantara. Bahkan ini lebih dari hanya satu bumi, tapi satu alam raya. Dari batas di luar badan manusia sampai gerbang Kayangan Suroloyo. Ya, tapi bagi yang ngerti gerbangnya Surabaya ada di mana ya, tapi kalau nggak ngerti ya nggak tahu. Tapi kalau kita beranggapan seperti itu, jadi Sumpah Palapa itu bukan hanya untuk sumpah satu wilayah kecil atau satu negara, enggak. Itu pengembalian itu, pengembalian Kolo Subo itu yang disumpahkan oleh Pak Mahapatih Maudoro. Lanjut, Pak. Slide ke-76, jadi Nuswantara bukan daerah di antara dua benua dan dua samudra. Karena kalau itu adalah definisi Nusantara, bukan Nuswantara. Ya, kalau daerah yang di antara dua samudra dan dua benua itu definisinya Nusantara. Tapi kalau Nuswantara tidak seperti itu, jauh lebih besar daripada itu. Makanya kita lebih senang menyebut Nuswantara bukan Nusantara. Lanjut, Mbak. Slide ke-77, maka Mahapatih Maudoro sangat mendukung Mojopahit. Apalagi setelah anaknya diangkat menjadi Mahaprabu di Mojopahit. Ya, itu siapa namanya itu yang dikatakan orang mana, tapi namanya nama Jawa Barat. Lanjut, Mbak. Slide ke-78, setelah anaknya diangkat menjadi Mahaprabu Mojopahit, menjadi kerajaan yang sangat hebat dan sangat susah ditaklukkan oleh negara lain. Ya, karena langsung dijagani sama bapaknya sendiri kan, dan namanya kalau nggak salah itu ada hubungannya sama Hayam ya, Aryo ya. Pokoknya gambarnya sudah menjelaskan, Om. Gitu ya. Iya, betul. Lanjut ya, begitu. Slide ke-79, semua kerajaan menjadi takluk tanpa perlu berperang karena kehebatan dari Sang Mahapatih Maudoro.
Itu beliau bergerak sama Prabu, bukan pitik ya, bukan ayam juga, bukan. Tapi ada nama sebutan yang khusus di Tanah Parahyangan. Lanjut, Mbak. Selat ke-80, namun karena suatu kesalahan dalam membela anaknya yang mengakibatkan meninggalnya putri dari timur, maka Mahapatih Maudoro diusir oleh anaknya sendiri, yang saat itu Sang Mahaprabu belum tahu kalau dia adalah anak kandung dari Sang Mahapatih. Itu mungkin nanti tugasnya Mas Koiri itu untuk mencari yang di timur, karena mungkin nggak jauh dari tempatnya Mas Koiri. Lanjut, Mbak. Paton ora karpenean ya, Mas? Enggak memanjat enggak penean gitu, benar. Oke, lanjut, Mbak. Selat ke-81, maka Mahapatih Maudoro memilih pergi dengan sangat kecewa. Karena teringat di masa kecil terlahir dengan kondisi tidak dirawat oleh orang tua atau dibuang orang tuanya sendiri. Lalu ditolak istrinya dan sekarang diusir oleh anaknya sendiri. Padahal anak yang sangat dia bela. Itu bukan lagi tertimpa tangga, Mas. Udah jatuh, tertimpa tangga dan diubur. Oke, lanjut, Mbak. Lanjut aja lah. Nggak tegel aku, Mbak. Slide ke-82, tapi Sang Maudoro sangat sadar bahwa anaknya nanti akan dilahirkan kembali di zaman Kolosubo, maka beliau pergi ke Grojogan Sewu dan menjadi pertapa di belakang Grojogan Sewu. Jadi di Grojogan Sewu ya, dan Grojogan Sewu itu harusnya nggak jauh dari tempat yang disembunyikan oleh Mahapatih Megomendung. Lanjut, Mbak. Oke, ini kalau menyanders nggak paham tiba-tiba kenapa Maudoro itu memilih untuk bertapa, itu udah pernah nyebutin ya, Mas ya, udah pernah nyeritain tentang Brawijaya ketiga kan ya dulu. Kenapa terus gimana-gimananya ya kan? Keempat, Mbak. Kalau ketiga kan Keempat. ada Tunggadewi. Oh iya, sorry. Yang keempat nggak, maksudnya kan ini kan dari tadi yang slide 81 kan dia kan udah tertimpa tangga dan lain-lain itu tadi kan dibuang dari orang tuanya, terus ditolak istrinya, terus diusir sama anaknya, terus tiba-tiba kan dia tahu kalau anaknya akan lahir lagi. Itu kan berarti si anak itu tahu kesalahannya dan dia memilih untuk kembali ke kayangan kan, Mas? Iya. Makanya kan setelah menyerahkan kerajaan kepada Damarwulan kan milih Mokso. Jadi Brawijaya 5 itu Damarwulan. Ini bukan raja terakhir. Oke, Mbak. Oke. Slide ke-83, Sang Maudoro kemudian mengubah namanya menjadi Resi Tunggul Manik dan membuat keraton yang dinamakan Modo Karipuro. Jadi keraton itu ada di belakang Grojogan Sewu ya. Jadi ada di selatan Grojogan Sewu tepatnya, bukan di utaranya, di selatan. Karena ya seharusnya Mojopahit tidak jauh dari situ. Lanjut, Mbak. Itu daerah mana, Mas? Dekat. Daerah mana? Mewakili netizen. Mbak. Apa? Dekat dengan daerah yang disembunyikan oleh Mahapatih Megomendung. Nah, berarti lokasinya juga pasti nggak akan jauh-jauh dari nama itu gitu kan. Oh, dari daerah yang dekat penyu itu yang namanya Om ya? Iya. Bukan penyu, kalau penyu kan tahu kan. Oh iya. Ada deh gitu. Ya pokoknya Kura-kura. namanya itu. Kura-kura. Oh, nggak tahu, Mbak. Kita amnesia dadakan ini. Masih lama. Angel, selesai aku omongan dulu. Ini nggak bisa, Mbak, nggak bisa di delay sampai lama hari. Slide ke 84. Saat menuju tempat itu, Resi Tunggul Manik menemukan anak kecil yang lalu dirawatnya dan dinamakan Damarwulan dan kelak menjadi Sang Mahaprabu Brawijaya kelima. Jadi si putranya si
Maudoro sendiri tidak ini ya, tidak langsung pergi begitu saja. Jadi menunggu penggantinya dulu baru ini. Jadi menunggu anak ini besar dulu. Kalau nggak salah di umur 13 tahun dinobatkan jadi raja sih. Jadi bukan di usia kepala 3 atau kepala 4, enggak, kepala belasan. Karena sang Mahaprabu Hayam sendiri itu juga umur 13 tahun jadi Mahaprabu. Hayam apa ya? Rio lupa aku namanya. Apa ya Om ya? Lupa ya. Kok mendadak kita perlu. Iya, tapi emang beliau apa namanya pada zaman itu Mahaprabu itu dilantik di umur kepala 1 kebanyakan ya Om. Iya. Tapi Mas, kalau mungkin ya sekarang ya, usia-usia segitu kan dianggapnya labil, dianggapnya sama dirinya sendiri aja nggak jelas gitu kan. Terus pada zaman dulu, bukan zaman dulu ya, pada saat itu, zaman itu tuh gimana tuh orang-orang yang usia segitu kok udah bisa dapat jadi raja kayak gitu? Yang di zaman itu Manunggaling Kawula Gusti sudah Mbak, sudah dimengerti oleh anak seusia itu gitu. Jadi bukan Manunggaling Kawula dengan TN apa tahun, lupa aku namanya. Jadi ini ada bedanya Mbak. TN dengan Gusti itu beda banget sih Mbak. Kalau TN kan kalau menakut-nakuti, membuat orang takut dan sebentar-sebentar menghukum. Hukumnya kan banyak, kalau Gusti kan tidak. Lanjut. Manunggaling Kawula Demit tuh Mas? Nah, bukan Manunggaling Demit, itu Manunggaling Kawula Gusti. Sudah dilakoni oleh anak umur segitu kan. Oh, berarti belajar untuk tahu dan Manunggaling Kawula Gusti itu nggak melulu berdasarkan usia, kan biasanya kan tua kan, kamu nggak usah belajar ini dulu, besok kalau udah gede, besok kalau udah umur segini baru belajar gitu. Kalau udah tua terlambat sih harusnya semudah mungkin sih. Tapi memang lebih mudah ya, nggak lebih mudah sih, maksudnya ya lebih praktikal lah. Iya. Ini ada yang tanya, tapi aku jawab sendiri ya Mas. Berarti Hayam Wuruk bukan anak Tribuana seperti dalam sejarah. Guys, Putri Tribuana itu belum menikah. Jadi dia belum punya anak ya guys. Belum menikah, sama dengan masih single. Masih single tuh masih sendiri. Nggak ada kata lainnya. Sendiri kan. Makanya dikenal dengan Mbak. Kenyo itu artinya putri yang belum menikah. Ratu Kenyo Majapahit. Jadi bukan ratu yang sudah menikah. Kenyo itu belum menikah. Perempuan yang belum menikah. Oke, lanjut ya. Selat ke-85, karena sumpahnya untuk mengembalikan Nuswantara, maka Sang Resi Tunggul Manik harus hidup sampai keadaan itu tercapai. Ya, kalau ngerti Manunggaling Kawula Gusti bisa milih umur yang sampai berapa ya. Jadi bukan ditentukan oleh kondisi di luar, dia sendiri yang menentukan. Lanjut, Pak. Selat ke-86, maka sumpah Sang Resi di masa lalu itu akan beliau wujudkan di perubahan zaman Kala Bendhu ke Kala Suba. Itu artinya beliau akan membantu Satria Piningit agar dapat muncul dan bertindak dengan benar. Karena di bawah Satria Piningit itu nanti ya akan lahirnya si anaknya. Jadi anaknya akan lahir setelah itu kan. Jadi dia akan membela dari situ supaya ini bisa turun. Lanjut. Selat ke-87, Sang Resi Tunggal Manik saat ini menanti kedatangan Sang Satria Piningit di belakang Grojogan Sewu. Dan akibat keberadaan keraton Modokaripuro, maka Grojogan Sewu tidak akan mudah ditemukan oleh yang tidak berhak. Apalagi kalau pencarian didasarkan teknologi kekinian, juga berdasarkan filsafat yang hanya membuat orang jadi baik dan hanya sebatas bijaksana, tapi tidak jadi sakti, maka tidak akan bisa menemukan Grojogan Sewu. Meskipun data pencarian sudah diketahui, tapi tetap tidak akan bisa menemukannya. Pokoknya kalau menggunakan teknologi ini nggak mungkin sih, sangat tidak mungkin.
apalagi kalau pakai filsafat dan jelas itu sia-sia. Karena tradisi di tempatku itu aku juga bingung sih kenapa tiba-tiba berubah jadi filsafat semua gitu. Padahal filsafat itu tidak nyambung dengan tradisi seperti itu. Kan juga. Terus ini loh Mas, kadang itu orang-orang itu lebih sering euforia terhadap ini kayak ritual untuk bisa nemuin apa padahal kalau kemarin waktu ekspedisi di ini Bali, bukan Bali ya, Bali, itu tuh simple, sederhana banget dan nggak aneh gitu loh Mas, ya kan? Iya, tidak ada unsur yang aneh sih sebenarnya. Tapi ketemu yang penting gitu kan. Kan ketemu apa kita nggak bisa cerita. Yang penting saat ini posisi kita sedang mencari keberadaan Keraton Wiratawetan, itu ya. Karena Mahespati sudah ketemu, tinggal Wiratawetannya. Oke, lanjut. Oke, slide ke-88. Jadi Sang Resi Tunggulmani itu masih hidup dan sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat cermat. Tinggal menunggu waktu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Sang Hyang Toto Winanji. Jadi bisa ditemuin ya kalau bisa masuk ke Grojogan Sewu. Jadi belakangnya Grojogan Sewu. Paling gampang masuk dari arah belakang sih, dari arah selatan. Kalau dari arah utara akan ketutup Grojogan Sewunya. Jadi mending kalau pengen masuk dari arah selatan. Itu mungkin area yang tahu. Aku juga nggak tahu. Tapi kita kan nggak tahu. Ya, monggo. Ini teman-teman Ikhlas pada ngomong gini, ini Banyuwangi hujan gerimis, langit ikutan sedih, Surabaya juga hujan, Mas ikut bersedih. Ini Bali juga hujan, tiba-tiba hujan. Iya sih. Oke, lanjut. Slide ke-89, maka kalau saatnya sudah dekat, yang menjadi masalah adalah seberapa siap Sang Satrio Piningit, karena kalau Resi Tunggulmani sudah siap mendukung dengan cara apapun. Jadi sama-sama menjadi bapaknya si itu kan Prabu Hayam itu gitu loh. Jadi kayaknya pasti akan didukung seperti apapun akan didukung dan beliau memang masih hidup ya sampai dengan hari ini. Jadi kalau masih sungkem juga masih bisa karena memang ya masih ada orangnya. Oke, lanjut Mbak. Ini kayaknya pada hujan menyeluruh apa ya? Ini Madiun juga Mbak, Rempoa, rintik-rintik Rempoa itu mana ya? Blitar juga hujan Mbak. Aku coba cek jendela. Rempoa aku nggak tahu. Kalau nggak salah sih dekat Bintaro Jaya sana sih. Cimahi juga hujan Mbak, Pati juga hujan. Ya, aku sambil nunggu area. Memang alam ikut terenyuh ya, Jogja dari sore gitu. Apa sengaja ya sejarah dibuat berbeda dengan aslinya hingga Atlantis ini membuka sedikit-sedikit agar bisa lebih melek lagi dan mencari serta ngangsu kawruh kepada leluhur dengan cara masing-masing. Ciputat hujan dan rintik-rintik, Jember juga hujan, Magelang juga, Tulungagung gerimis, Jakarta juga nih Jakarta. Rempoa, Omahe Bre Agus itu loh Mas Gung. Bre Agus tuh Mas Gung. Iya. Kalau tempat orang yang paling jelas yang namanya keraton itu pasti rajanya sakti ya. Kalau raja nggak sakti, boh itu. Satu patokan ya. Kediri juga Mbak rintik-rintik, Semarang juga hujan, Cengkareng hujan. Jakarta juga. Ini laporan cuaca. Ya, Ini laporan cuaca. Laporan cuaca. Jadi laporan cuaca. Hujan di mana-mana. Oke. Slide ke-90. Jadi meskipun harus menunggu sangat lama dan sangat sanggup bertindak kapan saja, tapi Resi Tunggulmani sangat menghormati para Sanghyang, terutama Sang Hyang Toto Winanji. Maka beliau tidak pernah berusaha memajukan keadaan. Ya karena dia sangat tahu ya. Dia itu siapa dan sangat tahu sendiri. Walaupun dari pihak Kadiwatan belum tentu berani menghadapi beliau. Karena memang sakti sekali. Itu sampai sekian lamanya itu pasti kemampuannya sangat tinggi. Dan dia juga yang nanti akan membuka salah satunya kerajaan yang ditulis sama
itu yang tadi yang ada di Batu Retno tadi. Ini bukan Batu Retno di Jogja ya, karena ada Batu Retno di Parungnya Kuda gitu kan. Itu kan bisa menjelaskan itu sih. Arya 390 mungkin saatnya disclaimer yang paling lucu. Siap, Om. Agak terang ya. Ini semua cuma dongeng. Gak percaya, gak apa-apa. Tapi kalau percaya, yo ojo percaya. Ngeyelo wae. Ulangi Arya, aku pengen denger lagi. Oh, oke, siap. Ulangi. Siap, Om. Ini semua cuma dongeng. Gak percaya, gak apa-apa. Tapi kalau percaya, yo ojo percaya. Ngeyelo wae. Oke. Itu konsepnya apa sih, Mas? Tolong ceritakan itu filosofinya apa? Kita nggak ada filosofi, kan? Nggak boleh. Oke, filosofi ya. Langsung ide. Ide penciptaannya itu apa? Anak seni yang bertanya. Seni Paling nggak takutin. Arina tanya, Mbak ini Etika. idenya siapa? Ini idenya siapa ya? Kok ono suarane Mbak Kunti. Lanjut. Oke, siap. Satu. Slide ke-9. Ini disclaimer-nya serba O. Artisnya Mbak Tika. Serba O itu apa ya? Guyune bahagia tenan. Itu bukan guyu itu. Dubbing suara Gecko. Slide ke-91. Resi Tunggul Manik juga sangat bertanggung jawab atas terlaksananya jangkanya para luhur dan para dewa. Jadi beliau menjaga kondisi itu ya. Jadi akan melaksanakan apapun setelah menuju ke zaman kalau subuh. Jadi memang beliau nanti akan keluar nih. Dan nanti bisa dilihat. Nah, ini cuma dongeng. Slide ke-92. Agar tugas dalam melaksanakan sumpahnya dapat terlaksana, maka Sang Hyang Batara Ismaya menyatu ke dalam diri Resi Tunggul Manik. Jadi beliau ketempatan Sang Hyang Batara Ismaya ya, makanya akan ketempatan Semar beliau itu nanti. Oke, lanjut. Coba. Slide ke-93, maka nantinya Resi Tunggul Manik akan menjadi pamong dan penunjuk jalan bagi Sang Satria Piningit. Dan akan jadi pamong utama ya. Di zaman Satria Piningit nanti. Tapi Piningit itu ada di mana dan kapan kita nggak tahu. Yang jelas mereka pasti sudah berhubungan di belakang Grojogan Sewu ya, di selatan Grojogan Sewu. Lanjut, Mbak. Slide ke-94, karena sadar akan datangnya perang pupuh disertai munculnya jamur Gipo, maka Sang Hyang Batara Ismaya juga menuntun Sang Resi Tunggul Manik agar tahu apa yang harus dikerjakan. Mungkin nggak bisa jelasin ya, Mbak. Lanjut aja. Mas, kayaknya aku nanti mau nanyain deh, kenapa namanya Dipo dan apa yang berhubungan dengan Dipo yang kapan hari sempat diobrolin. Dipo yang nggak mau ngakuin itu loh, nggak mau ngakuin dia pakai itu. Nanti rame. Ntar kita pas ketemu aja. Kita kan sekarang beda posisi ya, jadi ya. Ntar pas ketemu aja, pas ekspedisi lanjutan. Yang penting nggak ngasih tahu Arya aja. Gitu. Nah kan, aku nggak tahu apa-apa guys, beneran, serius. Monggo. Slide ke-95, Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo juga membantu Sang Resi Tunggul Manik dalam mempersiapkan ganti zaman.
Jadi pelaksana ya, jangkanya sudah ditulis oleh Sri Kasih Joyoboyo. Pelaksana di zaman kalau subuhnya adalah beliau itu. Lanjut, Mbak. Slide ke-96, hal itu karena nantinya Sang Hyang Batara Wisnu akan menitis ke anaknya Resi Tunggalmanik ketika zaman sudah masuk ke Kala Subuh. Jadi anaknya akan lahir lagi dan anaknya itu ketitisan Sang Batara Wisnu gitu. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-97 dan anaknya Resi Tunggalmanik nanti tepat satu generasi di bawah Sang Satrio Piningit. Atau lebih tepatnya anaknya Satrio Piningit gitu kan nantinya. Lanjut, Mbak. Slide ke-98 sehingga akan satu zaman dengan kembalinya Sang Lembu Suro yang nantinya akan menjadi manusia dan dilahirkan segenerasi dengan putranya Resi Tunggalmanik. Ya, Bu Suro nanti akan berubah jadi orang sih, jadi mengikuti jejak kakaknya. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-99, saat ini Lembu Suro masih terlahir menjadi sapi merah dan akan menebus dulu kesalahannya di masa lalu, baru setelah itu akan dilahirkan kembali. Itu nggak tahu di mana ya, tapi kayaknya di daerah yang tempat ada ratapan-ratapan gitu ya, ya. Mereka banyak ini Om, dia emang orangnya agak nggak jadi. Lanjut Mbak, 100. Apa yo? Amnesia. Ya. Amnesia satu mendadak Mbak. Amnesia mendadak Mbak, tiba-tiba tadi pas ngomong lupa. Oke. Slide 100. Dan nantinya pada saat dilahirkan lagi, Sang Lembu Suro tidak berwujud seperti makhluk Aldoko lagi, tapi sudah menjadi manusia lengkap. Ceritanya itu sudah pernah kita ceritakan gitu ya, tidak main gimana. Tapi mungkin memang kurang detail sih. Karena memang di sini bukan tempat yang detail itu bercerita. Kira-kira Mbak. Slide ke-101, nantinya Lembu Suro akan dilahirkan di negara Gegelan dan akan menjadi Mahapati dari putranya Resi Tunggalmanik. Jadi bukan bermusuhan ya tiga negara itu nantinya, tapi semua akan saling mendukung. Oke, lanjut, Mbak. Slide 102, sementara putranya Resi Tunggalmanik nantinya akan menjadi Mahaprabu dan dilahirkan di negara yang dekat bumi Tembalang. Tembalang itu di mana mungkin kita cari bersama-sama itu bukan di daerah Jawa Tengah. Lanjut, Mbak. Slide 103, sementara Bambang Sumantri yang pada zaman Mahaprabu Arjuna Sosrobau tewas karena terbunuh oleh Sang Mahaprabu Arjuna Sosrobau juga akan turun lagi menjadi Mahapatih Ihalu dan lahir dari bumi kepanasan. Bumi kepanasan itu nggak tahu di mana. Pokoknya tiga negara itu kan dikatakan bumi kepanasan, Gegelan sama satu apa ya? Lupa. Jangan jelas yang Mbak. Berarti tiga orang itu nanti kayak satu generasi gitu ya, Mas? Iya. Satu jadi mau Prabu, yang kedua jadi mau Patih. Jadi rakyat mau Patih Ihilu sama Ihalu. Slide ke-104, Sang Hyang Batara Wisnu mengharapkan agar pergantian zaman ke Kala Suba dapat terlaksana dan berlangsung dengan benar. Makanya beliau ngawasin terus dan termasuk memberi petunjuk seperlunya apapun yang diperlukan oleh mau Patih mau Doro yang berubah menjadi nama Resi Tunggalmanik itu. Ini, Pak. Bentar Mas, aku tuh ya dari tadi itu mencermati setiap kata-kata itu tuh terlaksana dengan dapat terlaksana dan berlangsung dengan benar. Biasanya ini umumnya tuh orang kan pasti ngomongnya baik dan benar. Ini kan di ARC ngomongnya tuh benar-benar terus gitu loh. Nggak ada dari kata baik itu, kenapa ya Mas kira-kira Mas? Nggak tahu, aku bukan ahli bahasa ya Mbak. Kalau menurut Mbak gimana? Aku terus kan di bahasa sih Mbak. Karena kalau baik belum tentu benar. Ya kan? Kalau benar kan udah pasti dia adil. Ya nggak sih?
Mungkin. Gimana Rio? Kenapa? Ada apa ya Mbak ya? Kenapa jarang pakai kata baik tapi selalu pakai kata benar? Kan padahal orang sekarang tuh seringnya kan ngomongnya baik dan benar gitu kan. Baik dulu baru benar. Kalau ini kan benar dulu, baiknya enggak gitu kan. Enggak dipakai gitu loh. Karena memang dalam Karena kalau udah slide benar kan pasti kata-katanya terbatas, Mbak. Oh gitu. Kata-katanya terbatas. Tuh, alasannya itu ya. Jadi ada batasnya itu kan. Aman. Enggak cari aman, Mbak. Emang ada batasannya. Jadi biar nggak kepanjang. Oh, ini ada yang jawab. Yang Mas Aryo lupa ingatan harus minum obat dulu. Yang jelas Mbak, ini apa namanya, tidak berhubungan dengan filsafat. Kalau filsafat kan mungkin baik dulu baru benar ya. Ini benar dulu yang penting. Harus sesuai prosedur. Prosedurnya benar dulu. Jadi bukan difilsafatin dulu. Oke, lanjut. Mbak. Ini ada yang ngomong baik itu hoax. Baik itu. Surat 105. Lanjut. Monggo. Yang diharapkan oleh Sang Hyang Batara Wisnu nantinya agar arca pada itu untuk manusia yang hidup dan mau hamamayu hayuning bawono. Jadi memang arca pada diciptakan untuk orang yang hidup ya, harusnya begitu ya. Tapi kalau ada yang mendefinisikan lain ya monggo. Oke, lanjut Mbak. Mas sebentar, ini kok aneh sih lucu tuh. Iya Mbak, kalau baik tok kadang kalau disambati ya cuma dikasih baik tambah nelongso. Curhat Mas, curhat. Oke, slide terakhir guys. Meski sampun langkung dening sasrawarsa, tapi sumpahipun Sang Resi Tunggul Manik sampun celak dipun tuntasi tumuju mring kamulyaning Nuswantara kang sinangga dening angin-angin mring Tribuna. Jadi bukan Nusantara ya, Nuswantara. Kalau gaji ARC. Oh iya, ya. Ini posisi kita saat ini ada di Bali, cuman kita lupa nih di kota apa gitu. Kita berbeda posisi memang karena kita sedang mengawati posisi Keraton Wirotawetan dan mungkin kalau mungkin suatu ketika kita ke Denpasar, mungkin kita nanti akan memberitahu. Jadi tapi ya itu untuk teman-teman yang di Denpasar seperti mungkin Pak Anong, terus Pak Toming, terus Pak Pioka, Mbak Jo, dan lain-lain. Mungkin kalau bisa ketemu juga mungkin nggak bisa lama ya, karena kita sedang mencari satu tempat, jadi paling cuma ngadem sebentar di Denpasar, terus balik lagi ke Masukan lagi. Karena kemarin tuh Mas ada yang DM apa namanya, kalau ke Bali nanti kasih tahu ya Mbak, kalau udah di Denpasar kasih tahu gitu kan. Jadi nanti akan update, tapi misalnya kan ini kan di akhir tahun, biasanya kan akhir tahun tuh kalau Bali kan padet-padetnya kayak gitu kan. Terus pasti juga lagi ngumpul keluarga, jadi maksudnya kan kita datang ke sini emang karena ada misi yang harus diselesaikan, pencarian itu. Terus kita juga nggak ngadain kopdar kan Mas di sini, jadinya kalau teman-teman kepengen ketemu itu nggak harus. Jadi nanti kalau apa kayak urgent banget kepengen ketemu gitu nanti bisa DM ke aku ya kayak gitu. Tapi nggak harus gitu loh. Kalau kapan hari kan kita emang ngadain kopdar di sini, emang teman-teman yang nggak pada kepengen datang silakan datang gitu kan. Tapi kalau ini kita nggak sama sekali nggak ngadain kopdar gitu. Tapi kalau mau ketemu masih bisa, cuman mungkin nggak bisa lama. Iya. Ya, kita belum tahu sampai di Denpasarnya kapan, tapi nanti kalau sudah sampai Denpasar kita akan ngasih tahu. Mungkin nanti Mbak iya ngasih tahu ya. Aku mungkin nanti update di itu Mas, di IG ya, bikin story. Tapi ngasih taunya jangan nanti, 1 jaman berikutnya Mbak. Oh enggak. Itu nanti mungkin aku 1 detik sebelum pergi dari Denpasar. Nah, jadi aku datang langsung pergi. Ya, yang ngasih tahu, ya, soalnya saya nggak punya tahu.
Oke. Oke, itu dulu Arya. Mungkin disclaimer perlu dibacain sama Oke. Disclaimer lengkapnya. Tim Atlantis Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Tejo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Untuk informasi resmi, hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. @VickyAnandaReal. Beliau Yang mungkin balasnya 1 abad. iya, beliau itu akan membalasnya 1 zaman ya Mbak ya. 1 zaman kolor. 1 zaman kali. Oh, kali. Itu. Loh, suwe mana? Jadi walaupun beliau sebenarnya siap 25 jam dalam 25 jam dalam sehari, 8 hari dalam seminggu, 13 bulan dalam setahun, tapi emang balasnya lama aja. Siap menerima pertanyaannya. Karena servernya IG emang nyala terus. Oke, kalau gitu ada lagi Om? Ini sudah malam. Terima kasih. Pada terima kasih dulu berarti Om ya. Oke. Terima kasih. Tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitumbu Jati Jaya Morogo yang sudah mau menyediakan data dan juga menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga Trims Bopo, terima kasih Mas Agung Bima Sutejo yang sudah mau menjadi narasumber pada malam hari ini dan juga mau membuatkan slide. Kemudian juga Mbak Vicky, terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya. Terus kemudian juga Indah nggak ya suaranya? Indah Mbak, tentu indah. Walaupun di aku mukanya agak freeze, nggak bergerak mukanya. Gambarnya di aku freeze, tapi nggak apa-apa. Suaranya indah, tetap. Kemudian juga terima kasih. Aku lanjut ya Mbak. Terima kasih Mas Nogo yang sudah merapikan slide. Kemudian juga Bang John. Hari ini juga menyumbangkan suaranya dan juga gambarnya seperti biasa indah sekali. Kemudian yang Om Iwan, kemudian Haskell dan juga segelintir tim ARC lainnya dan terakhir juga terima kasih. Oh ya Om, kita hari ini aku lupa. Hari ini itu ada giveaway. Apa? Bro, ada giveaway Om. Oh iya. Oh kalau gitu di ini dong. Iya, jadi beruntung lah. Karena yang masih stay ini ada 94 orang, kita akan giveaway 3 pakaian. 3 baju. Kalau gitu, Om atau Mbak Vicky ada yang mau milih? Milih satu kali ya? Om milih siapa Om? Aku nggak milih deh. Yang milih Arya sama Mbak, isi 2 Mbak. Milih 2 Mbak. Oke, aku wakilin. Karena Bapak Agung tidak bisa membaca komentar. Aku 1 Mbak. Kamu siapa? Oh, iya aku 1 maksudnya Mbak. Aku 1. Aku 1, Arya 1, Mbak Vicky 1. Ini Nah, udah 3. selesai. Pas 3. Cakep. Apa sih giveaway-nya? Ya udah Mbak, pilih aja random. Aku scroll ya siapapun. Aku lihat dari komentarnya ya guys. Komen ini apa kata-kata jangan kata-kata indah, jangan deh. Salah nanti. Enak saya. Ya. Menerima loh aku. Oh, kalau mau diberi. Aku juga menerima loh. Mbak Vicky nggak bisa, nggak apa-apa, kita ya Aryo ya. Mbak Vicky udah punya banyak, kan bisa Apaan jahit Mbak. Sih kalian? Siapa ya, yuk? Kan buruan ya. Ya udah aku 1. Aku Aku ini Nila Arifin 1 ya. Ya boleh. Nila Arifin. Masih ada nggak Mbak? Masih di sini ya. Aku Mas Budi.ste. Nila Arifin sama ini nih.
Atau lagi Mbak? Itu cewek ya. Mega.Wati PJT. Kamu tulis ya? Nama kita. Wah, biasanya sekolah aja. Ada nggak? Oke, lalu siapa Mbak? Nila Arifin. Nila.arifin.50. Oke. Terus Mega.Wati WATY PJT. Oke. Untuk menyanders yang beruntung yang disebutkan oleh Mbak Vicky dan saya tadi, bisa DM @Lopis Aryo atau DM @Lopis Aryo di DM IG saya untuk ini ya, mengirimkan detail ukuran, nama, nomor telepon dan alamat. Tuh. Itu saja, Om. Iya. Sudah cukup. Jadi baju tadi diprakarsai oleh tentunya Chief Executive ARC Bos Besar Pak Marius Gubono. Jadi terima kasih Pak Marius sudah mau menyediakan baju untuk kita giveaway. Pak Marisnya online nggak? Tadi Pak Marius sedang di jalan. Oh, di jalan. Iya, masih di jalan beliau. Jadi kita sinyalnya on off. Karena emang mungkin tadi ini ya, agak di Jakarta agak hujan dari gerimis. Oke, kalau gitu kita sudahi ya Om, kita tutup hari ini ya. Ya. Oke. Kalau gitu terima kasih menyandar sudah mau menunggu hingga hari ini. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya di episode 138 Pambukan yang Gedong. Masih di Pambukan yang Gedong Kencono, kita akan membahas tentang ini ya Om. Pamalayu ya, sampai episode 141 tuh kita akan membahas tentang kenapa? Intro Pamalayu yang pertama. Kita akan membahas tentang Pamalayu, sejatinya Pamalayu mungkin tepatnya. Jadi menyandar bisa tunggu kita sampai jumpa di minggu depan. Dan untuk mengakhiri hari ini tentunya selamat malam, salam sehat dan salam menyan. Dadah Mbak Vicky, dadah Ada Aryo. iya, kangen ya Mbak.